Saudara, kita akan membaca dan merenungkan bagian Paskah, tapi ada 3 bagian di dalam hari ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai kaitan antara Tuhan yang memberikan keadilan dengan salib Kristus. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19, kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Yohanes 19 ayat 17 sampai 22. Mari kita membaca bagian ini. Saya membacakan ayat yang ke-17. Saya meminta saudara membaca ayat yang ke-18 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka kata imam-imam kepala orang-orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur karena kami mengenal Kristus yang Tuhan anugerahkan bagi dunia. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak tunggal-Mu, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamilah orang-orang yang seharusnya binasa ya Tuhan, namun Engkau mengangkat kami dan meletakkan kami di dalam perlindungan darah Kristus. Oleh sebab itu kami bersyukur, sebab kami dapat mengingat kembali peristiwa ketika Tuhan menyelamatkan dunia, ketika Tuhan menyelamatkan umat percaya. Kami bersyukur karena ketika Yesus Kristus diserahkan untuk mati di atas kayu salib, pada waktu itu kami umat-Mu dimunculkan menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan tolong kami makin kenal penebusan yang Kristus lakukan. Pimpin kami di dalam merenungkan tema mengenai kematian, mengenai pengharapan kebangkitan, mengenai segala derita dan sengsara Kristus di atas kayu salib yang membebaskan kami. Biarlah kami dapat menikmati mengingat Paskah melalui perenungan yang sangat penting, yaitu perenungan salib yang kami dapat pahami dari kitab suci. Berkati hamba-Mu ini, layakkan dia untuk menyatakan firman kepada setiap kami, dan pimpin kami menerima firman-Mu oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kitab Kejadian tidak hanya bicara tentang penciptaan yang sifatnya dari tidak ada menjadi ada. Kitab Kejadian pasal yang pertama sangat kompleks. Bukan saja kitab pasal pertama dari Kejadian memberitakan peristiwa penciptaan, tapi kitab Kejadian pasal yang pertama juga memberikan begitu banyak hint, begitu banyak pengertian tentang makna dari ciptaan ini. Mengapa ciptaan bermakna? Salah satunya di dalam kisah penciptaan, Tuhan merancang ciptaan seperti umumnya orang di dalam dunia timur dekat kuno, yaitu di dalam zaman ketika kitab Kejadian ini ditulis dan disebarkan. Di dalam dunia kuno, orang akan menyusun kuil di dalam cara yang sama dengan ketika Tuhan menciptakan dunia. Loh, kenapa Tuhan menciptakan dunia? Seperti orang akan menciptakan kuil, seperti orang menciptakan bait. Jawabannya adalah karena Tuhan menginginkan seluruh bumi menjadi kuil, menjadi bait sucinya Tuhan. Seluruh bumi akan menjadi the temple of God. Nah, di dalam pembangunan dari kuil atau dari bait suci, Israel mengikuti pola yang sama. Waktu kemah suci atau waktu bait suci di zaman Salomo didirikan, mereka akan mendirikan di dalam tahun-tahun yang paralel 3 tahun pertama dan 3 tahun terakhir. Bait suci tidak boleh didirikan lebih dari 7 tahun, tidak boleh kurang dari 7 tahun. Itu sebabnya ketika Salomo membangun istananya, dia bangun dengan jangka waktu yang lama. Kenapa bisa lama? Yang pertama tentu karena kompleks istana lebih besar dari bait suci.
Tapi Salomo menghindari angka 7 dan kelipatannya. Dia menyelesaikan istananya 13 tahun. Dia tidak mau sentuh angka 14. Karena ini adalah penghinaan, sebab dia meletakkan istananya seperti 2 kali bait suci. Maka dia berhenti di tahun ke-13 supaya makna 7 dan kelipatannya tidak ada pada istana. Loh, kenapa angka 7 mesti dihindari? Karena angka 7 adalah angka spesial di dalam pendirian kuil atau di dalam pendirian bait. Ketika bait didirikan di dalam paralel 6 tahun, tahun ke-7 adalah selesai. Tahun ke-7 adalah tahun ketika orang merayakan Allah hadir di tengah-tengah tempel, di tengah-tengah bait suci. Dan ada paralel yang teratur di dalam perancangan bait suci. Tahun pertama dan tahun keempat itu akan paralel di dalam pekerjaan. Tahun kedua dengan tahun kelima akan paralel. Tahun ketiga dengan tahun keenam akan paralel. Tahun pertama mungkin akan menyiapkan tempat. Tahun keempat harus menyiapkan isi dari tempat itu. Tahun yang kedua menyiapkan tempat yang lain. Tahun yang kelima akan mengisi tempat yang kedua. Tahun ketiga menyiapkan tempat yang ketiga. Dan tahun keenam mengisi tempat yang ketiga. Nah, saudara, kalau baca di dalam Kisah Kejadian mirip. Tuhan menjadikan cakrawala. Tuhan menjadikan terang. Setelah itu di dalam hari yang keempat, Tuhan menjadikan benda-benda penerang. Di dalam hari yang kedua Tuhan menjadikan cakrawala. Dan Tuhan menjadikan laut. Di dalam hari yang kelima, Tuhan mengisi cakrawala dengan binatang yang terbang dan mengisi laut dengan binatang yang berenang di dalam lautan. Di hari yang ketiga Tuhan menjadikan daratan dan di hari yang keenam Tuhan mengisi daratan dengan binatang dan terakhir dengan manusia. Ini bukan sesuatu yang ditulis dengan tanpa disengaja. Ini disengaja supaya pembaca mula-mula sadar, loh, Tuhan ini sedang menciptakan dunia atau sedang membuat bait. Kenapa polanya mirip dengan pembangunan bait? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin manusia tahu bahwa seluruh bumi akan menjadi bait Allah. Seluruh bumi akan menjadi the temple of God. Seluruh bumi akan menjadi suci dan menjadi tempat Tuhan berdiam. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu dikatakan Yerusalem baru itu akan turun dari sorga dan akan ada di bumi, menyempurnakan seluruh pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dari Kejadian pasal yang pertama. Nah, jadi seluruh ciptaan adalah tempat yang suci. Seluruh ciptaan adalah tempat di mana Tuhan mau bertakhta di atasnya. Nah, setelah Tuhan menjadikan, Tuhan juga menyatakan bahwa di dalam kisah penciptaan, Tuhan melibatkan ciptaan. Saudara, ketika Tuhan akan menumbuhkan tunas, Tuhan tidak berfirman, jadilah tunas. Tapi Tuhan berfirman, hendaklah tanah mengeluarkan tunas. Ketika Tuhan akan menjadikan binatang-binatang, Tuhan tidak mengatakan jadilah binatang, tapi Tuhan membentuk dari tanah, lalu binatang dijadikan oleh Tuhan. Waktu Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan tidak mengatakan jadilah manusia, tapi Tuhan membentuk manusia dan meniup. Selalu ada perlakuan khusus yang Tuhan berikan. Nah, setiap kali satu bagian dari ciptaan jadi, bagian itu akan dipakai untuk menjadikan kejadian yang berikut. Tanah Tuhan pakai untuk memunculkan tanaman. Tanah Tuhan pakai untuk memunculkan binatang. Dan terakhir, tanah beserta dengan nafas Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadikan manusia. Berarti seluruh ciptaan sangat penting untuk ada saling penopangan. Saling menopang, saling memperkaya, saling menghidupkan satu dengan lain. Seluruh ciptaan adalah rangkaian sistem hidup yang Tuhan rancang sedemikian indah supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Nah, maka saudara sekalian, kita tidak lihat Tuhan sebagai desainer yang jelek. Kita melihat Tuhan sebagai desainer yang setelah kita renungkan selama ribuan tahun, baru kita sadar kita masih terlalu dangkal memahami cara Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, maka saudara, salah satu hal penting yang kita harus pahami dari Kejadian adalah ketika Tuhan menjadikan seluruh bumi, Tuhan menjadikan kaitan antara satu bagian ciptaan dengan bagian lain sangat erat dan sangat signifikan. Tuhan tidak akan mungkin menjadikan ikan tanpa adanya laut dan ekosistem yang memadai. Tuhan tidak mungkin menumbuhkan tanaman jika tidak ada tanah dan lagi-lagi sistem di dalam ekologi, di dalam keadaan dari tanah yang mendukung munculnya tanaman. Demikian juga manusia, demikian juga binatang darat, demikian binatang di udara, demikian binatang di laut. Semua dirancang oleh Tuhan di dalam tempat yang saling menunjang satu sama lain untuk fungsi hidup. Nah, maka Tuhan menjadikan bumi dengan cara yang demikian teliti. Tidak ada bagian yang Tuhan berikan tugas yang Tuhan remehkan tugasnya. Tuhan mengatakan kepada matahari, matahari akan menjadi penguasa siang.
Tuhan mengatakan bahwa bulan dan bintang akan jadi penguasa malam. Dan Tuhan mempercayakan ini kepada dua jenis benda penerang ini. Siang terjadi karena matahari. Nah, ini cara pandang dunia kuno ya. Jadi kita sedang lihat dunia di dalam bentuk prosa dari kitab suci. Bukan di dalam sistem sains yang kita pahami sekarang. Nah, dunia pada waktu siang, kita lihat matahari akan menyinari, matahari menjadi penguasa siang. Ketika malam, kita lihat bulan dan bintang yang menjadi penguasa langit pada waktu malam. Ini tugas yang Tuhan berikan. Seluruh ciptaan memuliakan Tuhan ketika tugas yang Tuhan berikan dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tugas jadi karena kehendak Tuhan. Nah, inilah yang menjadikan seluruh ciptaan berbagian di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam Mazmur yang ke-130, sekian ya, saya agak lupa persisnya. Dikatakan bahwa seluruh langit akan memuji Tuhan. Dikatakan seluruh alam memuji Tuhan. Bagaimana cara langit memuji Tuhan? Bagaimana cara matahari, bulan, bintang memuji Tuhan? Cara benda-benda ini memuji Tuhan adalah dengan mereka berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau di dalam seluruh ciptaan. Jadi fungsi di dalam ciptaan ini akan memuliakan Tuhan. Kalau gunung berfungsi sebagai gunung di dalam seluruh skema penciptaan Tuhan, gunung itu memuliakan Tuhan. Kalau ikan berfungsi sebagai ikan di dalam skema penciptaan Tuhan di dalam dunia, maka ikan ini akan memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita mau cari tahu, kalau alam mempunyai part, mempunyai peran, mempunyai bagian di dalam seluruh ciptaan, dan itu memuliakan Tuhan, kira-kira bagian manusia apa ya? Manusia diciptakan Tuhan dengan ada peran, dan peran ini memuliakan Tuhan. Apakah peran manusia di bumi? Saudara, kalau kita jadi orang Kristen dan tidak pikir ini, kita jadi orang Kristen yang sangat menghina Tuhan. Apa peran manusia di bumi? Nah, kadang-kadang gerakan Kristen Injili terlalu meremehkan aspek hidup karena terlalu berfokus kepada aspek afterlife. Setelah mati kamu kemana? Surga. Ini tentu benar. Setelah mati apakah kamu akan binasa? Atau kamu akan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan? Oh, aku bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Ini pun benar. Tapi Alkitab juga memberitakan tentang pentingnya hidup dan pentingnya manusia menjalankan perannya. Di dalam seluruh kitab suci, fokus kepada penciptaan jauh lebih besar daripada fokus kepada surga. Saudara bisa membaca dari Kejadian sampai Wahyu, persentase atau porsi yang Tuhan berikan untuk membahas tentang pentingnya ciptaan, pentingnya hidup, pentingnya seluruh bumi. Ini mendominasi seluruh kitab suci. Nah, maka kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak setia kepada Alkitab, kita akan lebih mengutamakan surga dan kita tidak lagi memikirkan pentingnya hidup di bumi. Kita cuma pikir, mari berlomba sampai garis finish, setelah itu mati, masuk surga. Tapi berlomba bagaimana kita nggak pernah pikir. Nah, saudara sekalian, Tuhan menciptakan manusia demi sebuah peran. Ada fungsi yang Tuhan mau dijalankan manusia. Dan fungsi itu adalah fungsi sebagai gambar Allah. Manusia menggambarkan Allah. Manusia menjadi ikon, menjadi patung yang mencerminkan Tuhan. Nah, di dalam bahasa Ibrani yang dimaksud dengan gambar itu sebenarnya adalah gambar 3 dimensi ya, bukan lukisan 2 dimensi. Karena orang dulu tidak mempunyai seni yang bersifat 2 dimensi. Seninya adalah seni yang bersifat 3 dimensi. Jika itu adalah seni untuk menyatakan perwakilan daripada para dewa. Nah, maka kalau Tuhan punya wakil, Tuhan tidak mau wakilnya dalam bentuk patung. Maka Tuhan bilang, jangan bikin patung menyerupai apapun. Jangan buat gambar menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Lalu siapa yang bisa menggambarkan Allah? Manusia. Manusia adalah the image of God. Manusia adalah patungnya Tuhan. Itu sebabnya tidak boleh ada patung Tuhan, sebab manusia adalah patung Tuhan. Tidak boleh ada lembu emas, karena lembu emas tidak bisa mencerminkan Tuhan. Lembu emas harus disingkirkan, sebab yang menempati tempat sebagai patung Tuhan adalah manusia, bukan lembu emas. Nah, kita mungkin tidak nyaman dengan mengatakan patung Tuhan. Patung Tuhan, masa bilang patung Tuhan? Tapi kata yang dipakai, selem, kemudian demut. Ini 2 kata yang dipakai untuk menggambarkan gambar dan rupa adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan patung. Nah, jadi bahasa Ibraninya mengatakan kita ini patung Allah kok. Kita ini adalah image of God. Sebagai gambar Allah, apa tugas yang harus kita lakukan? Salah satu tugas paling penting adalah saudara mempunyai penilaian yang mewakili Allah. Saudara mempunyai penilaian mana benar, mana salah, mana bagus, mana jelek, mana layak,
mana tidak layak, mana pantas, mana tidak pantas. Semua ini adalah salah satu tugas manusia sebagai gambar Allah. Kita harus memberikan penilaian dan kita harus memberikan penilaian mewakili Tuhan. Saudara dan saya perlu memiliki pengertian tentang mana baik, mana jahat. Tetapi pengertian ini adalah pengertian yang mewakili Allah. Bukan pengertian yang otonom, bukan pengertian yang berasal dari diri sendiri. Nah saudara, kalau kita mau mewakili Allah, kita mesti jadi wakil Allah di dalam keputusan yang Allah suka. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, ada satu pekerjaan budak ya, menjadi wakil. Ini di dalam bahasa Aramaik disebut syaliah. Bahasa Aramaik, syaliah. Apa itu syaliah? Syaliah ini adalah wakil yang mewakili seorang pedagang atau seorang yang punya uang, seorang saudagar yang kaya. Saudagar yang kaya ingin membeli misalnya 50 ekor lembu dan 50 ekor lembu ini ada di negara seberang. Maka dia akan utus satu yang disebut syaliah. Kamu jadi wakil saya. Silakan pergi ke negeri seberang, lalu kamu coba lihat lembu yang saya mau beli. Saya mau beli 50. Silakan pergi. Nah, ketika hamba ini yaitu syaliah ini pergi, dia tidak mungkin setelah pergi sampai ke negeri seberang lihat, wah lembunya kok kurus-kurus. Lalu dia balik lagi dari negeri itu, kembali ke rumah tuannya. Tuan, lembunya kurus-kurus. Tuannya tanya, ada gambarnya? Wah belum sempat gambar. Ya udah balik lagi, balik. Lalu dia balik lagi ke negeri seberang, dia lukis satu-satu lembunya. Lalu dia balik lagi ke rumah tuannya. Tuan, ini lembunya. Wah iya terlalu kurus. Coba minta potongan harga 50%. Oke tuan, dia pergi lagi ke negeri itu, tanya lagi, boleh turun gak harganya? 50%, janganlah, turun 30% masih mau. Oh bentar ya, dia balik lagi ke negeri tuannya. Tuan, di sini dikatakan bahwa cuma boleh turun sampai 30%. Kalau cuma turun 30%, ini sulit, terlalu sedikit harganya. Sudah batal aja deh. Lalu orang ini pergi lagi dan mengatakan maaf batal. Lalu orang yang dagang mengatakan, ya jangan batal, 45% lah, 45%. Dia balik lagi mengatakan, Tuan dikasih 45%. Enggak mau, 50% atau enggak? Oke, balik lagi. Kata tuanku 50% atau tidak. Sudah kita batal aja, jangan. Ya udah saya kasih deh 50%. Dia balik lagi, tuannya udah mati. Kelamaan. Nah saudara, maka syaliah harus mampu ambil keputusan sendiri. Tuannya mengatakan, silakan pergi ke negeri itu, silakan ambil keputusan. Lalu syaliah ini akan pergi, dia lihat lembunya terlalu kurus, tuanku nggak akan suka. Loh kok kamu tahu tuanmu nggak akan suka? Aku ini syaliah, aku mengerti tuanku. Ini tuanku nggak akan suka. Minta potongan harga. Loh kamu mau minta berapa? 50%. Janganlah, kurangi sedikit aja. Nggak bisa, 50% atau saya nggak mau. Ya udah 50%. Nah ini syaliah harus mampu putuskan. Waktu syaliah itu tidak sama dengan tuannya, dia akan menjadi utusan yang buruk sekali. Deal bisnisnya rusak semua. Tuannya akan kecewa dan kaget. Saya nggak mau seperti ini. Kenapa kamu tawar seperti ini? Jadi seorang syaliah harus mengerti jiwa tuannya. Tetapi dia harus ambil keputusan sendiri. Nah ini manusia. Manusia adalah wakil Tuhan. Harus ambil keputusan, tapi harus punya keputusan yang cocok dengan Tuhan. Saudara nggak bisa loh tiap mau ambil keputusan tanya Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu jalannya secara persis. Nggak bisa. Siapa di sini kalau mau nikah tanya sama Tuhan, yang mana ya Tuhan? Ada 2 calon. Tuhan tolong tunjuk. Lalu Tuhan tiba-tiba memberikan mimpi kepada saudara. Malam hari si A yang muncul. Oh berarti A yang harus saya nikahi. Maka saudara melamar si A. Maukah engkau menjadi pasangan hidupku? A tanya, kamu kenapa pilih saya? Mimpi. Saya sudah bergumul sama Tuhan, Tuhan kasih tahu. Atau saudara mau pilih kuliah. Tuhan haruskah saya kuliah di Karawaci atau di Bandung? Kalau saya bilang Karawaci. Gitu ya. Saudara tanya, Tuhan haruskah saya kuliah di Bandung atau di Karawaci? Kira-kira di mana? Lalu saudara langsung bentangkan peta Jawa Barat dan Tangerang. Lalu saudara mengatakan, Tuhan ini jariku, tuntunlah. Plek, begitu saudara buka, ujung kulon. Nah, ini agak repot ya. Saudara harus ambil keputusan. Saudara nggak bisa tanya Tuhan, lalu Tuhan langsung beritahu detail, nggak mungkin. Nggak ada orang di sini diberitahu detail oleh Tuhan harus ngapain. Saudara jangan anggap bahwa Tuhan selalu berbicara detail kepada setiap hambanya di Alkitab. Abraham pun harus ambil keputusan yang kadang-kadang tidak langsung dari suara Tuhan. Musa harus mengambil bijaksana yang kadang-kadang bukan sesuatu yang Tuhan langsung komunikasikan. Daud harus ambil keputusan yang kadang-kadang bukan sesuatu yang Tuhan baru beritahu tadi malam. Demikian juga kita. Kita mesti ambil keputusan, kita mesti bikin judgment, kita mesti bikin penilaian. Tapi yang kita ambil sebagai penilaian, mana baik, mana jahat, mana benar, mana salah, mana indah, mana jelek, harus sesuai dengan Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan mengatakan, pada hari kamu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, pada hari itu kamu pasti mengalami matinya mati, kematian dari kematian. Apa itu kematian dari kematian? Bahasa Ibrani pakai kata tamut, kematian dari kematian. Bukan matinya mati ya, ini John Owen punya buku. Yang dimaksud ini kematian 2 kali lipat. Ini kematian lebih parah dari pengertianmu yang dangkal tentang kematian. Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan, jika engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, pastilah engkau mengalami mati 2 kali. Kematian yang dahsyat, kematian yang besar yang tidak bisa kamu pikirkan. Loh, saudara mulai pikir, kenapa makan buah aja kok mati? Kalau saya makan buah paling keracunan pestisida kok. Kenapa Adam dan Hawa makan buah? Kok mati? Matinya pakai kata tamut. The death in the death, atau the death of the death. The dying yang melampaui pemikiran tentang kematian yang kamu tahu. Kalau begitu kondisinya begitu parah. Hanya dari makan buah? Bukan hanya dari makan buah. Sebab ketika manusia makan buah itu, mereka memutuskan menjadi otonom. Mereka memutuskan putus dari Tuhan. Dan mereka tidak lagi berpikir di dalam cara Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan pertimbangan berdasarkan firman Tuhan. Nah, maka keadaan manusia rusak. Tapi heran ya, Tuhan tidak pernah cabut fungsi dari manusia. Tuhan tidak pernah mengatakan, setelah kamu jatuh dalam dosa, kamu batal menjadi hambaku. Kamu batal menjadi gambar Allah. Kamu tidak cocok lagi. Kamu sudah salah. Kamu sudah mati. Kamu tidak bisa lagi jadi image of God. Tidak, Tuhan tetap menjadikan manusia itu image of God. Tuhan tetap membuat manusia mengeksekusi kehidupan sebagai wakil Tuhan. Termasuk membuat penilaian. Nah, maka Tuhan membangkitkan di antara kelompok manusia orang-orang yang akan memimpin manusia lain dan membentuk mereka di dalam memberikan penilaian. Inilah para pemimpin, inilah para hakim, inilah para raja. Tuhan membangkitkan orang yang lebih menonjol dari orang lain. Orang-orang yang membuat orang lain nyaman mengikuti mereka. Orang-orang yang mempunyai nama, orang-orang yang mempunyai pengaruh, orang-orang yang akhirnya menjadi pemimpin di dalam kelompok komunitas manusia. Nah, inilah raja-raja mulai bermunculan di dalam sejarah kitab suci. Nah, kita akan survei sedikit sejarah kitab suci ya. Jadi saudara jangan tiap dengar khotbah maunya langsung poin apa langsung dapat jawaban. Itu kurang seru. Lebih baik muter-muter dulu lihat pemandangan, baru nanti makin jelas perspektif. Kalau perspektif saudara sudah kaya, melihat tema itu jadi kaya sekali. Kadang-kadang orang kurang sabar dengar khotbah saya karena mengatakan, saya mau tahu Pak, Injil dan pengadilan Allah yang katanya salib, itu apa sih? Saya mau tahu jawabannya sekarang. Saudara kalau langsung tahu jawaban dari cuma satu perspektif, itu miskin. Saya nggak mau saudara miskin, saya mau saudara kaya. Tapi kaya pengertian kitab suci. Kalau kaya uang saya nggak bisa tolong saudara. Gitu, you're on your own. Tapi kalau saudara mau kekayaan melihat kitab suci, saya bisa tolong sedikit untuk saudara punya perspektif yang limpah dulu. Baru lihat satu tema. Bukan lihat banyak tema, satu aja. Tapi perspektifnya limpah. Nah, kita lanjutkan survei tentang sejarah. Tentang raja-raja. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membatalkan fungsi manusia. Kalau manusia jatuh dalam dosa, seluruh alam ikut jatuh. Ini kata surat Roma pasal yang ke-8. Loh, kalau seluruh alam ikut jatuh dalam dosa, masihkah alam berfungsi? Masih. Adakah kerusakan? Ada. Tapi tetap ada fungsi. Jadi setelah jatuh dalam dosa, ada kerusakan, tapi ada fungsi yang Tuhan pertahankan. Apakah matahari tetap bersinar? Tetap. Apakah ada kerusakan yang ditimbulkan matahari? Ada. Saudara disinari matahari, pagi-pagi masih sehat. Tapi kemudian setelah itu saudara akan merisikokan diri kena mungkin skin cancer atau apa, saya bukan ahli dalam bidang ini. Karena terlalu terekspos kepada matahari. Atau banyak hal lain yang mungkin merugikan. Nah, saudara mengatakan katanya matahari masih berfungsi. Kok ada aspek buruknya? Ada aspek buruk, tapi tetap ada aspek baik yang Tuhan pertahankan. Demikian manusia. Meskipun sudah jatuh dalam dosa, ada aspek buruk, tapi tetap ada aspek baik yang Tuhan pertahankan. Maka inilah yang harus kita pahami di dalam cara Tuhan menopang dunia. Tuhan menopang dunia bahkan di dalam kejatuhan. Tuhan mengizinkan di dalam kejatuhan pun tangannya tidak kurang panjang, tangannya tidak kurang kuasa untuk memberikan anugerah umumnya bagi manusia. Maka saudara bisa menjadi lega sambil menyadari dunia sudah jatuh dalam dosa, sambil mengetahui pekerjaan saudara, hidup saudara, pernikahan saudara, keluarga saudara tetap ada harapan karena Tuhan tetap menopang.
Kalau saudara tidak lagi percaya penopangan Tuhan, sulit bagi saudara untuk bertahan di dalam hidup. Ngapain kerja kalau ternyata dunia kerja sudah rusak sama sekali? Tidak rusak sama sekali. Meskipun rusak masih ada yang Tuhan pertahankan. Ngapain sekolah kalau ternyata sekolah tidak memberikan fokus pendidikan yang benar? Memang sekolah mempunyai kerusakan di dalam dunia edukasi. Tapi Tuhan tetap memberikan penopangan. Sehingga di dalam kerusakan tetap ada kebaikan. Saudara mengatakan, ngapain menikah? Kalau ternyata contoh buruk yang saya lihat. Orang tuaku contoh buruk. Pamanku contoh buruk. Tetanggaku contoh buruk. Siapa lagi ya? Nggak usah singgung presiden lah, never mind. Maka saudara mengatakan, saya nggak mau menikah. Kenapa nggak mau menikah? Semua jadi contoh buruk. Loh, kenapa kalau semua jadi contoh buruk kamu nggak mau menikah? Karena saya tidak melihat hal yang baik. Berarti saudara kurang luas melihat. Harus lihat bahwa meskipun ada yang buruk, tetap ada yang baik. Meskipun ada kerusakan, tangan Tuhan tidak kurang kuasa untuk memberikan topangan bagi hal yang baik. Nah, demikian juga dengan manusia. Meskipun manusia sudah jatuh, sudah tidak mengerti lagi mana baik, mana jahat di dalam standar Tuhan. Pakai standar sendiri. Tapi Tuhan tetap mengatakan, bahkan ketika manusia mau pakai standar sendiri pun, Tuhan tetap tempatkan kemungkinan manusia pakai standar yang bisa baik dan bisa benar. Nah, ini yang disebut dengan salah satunya hati nurani kalau pakai pikiran dari pendeta Stephen Tong. Pakai hati nurani. Hati nurani, conscience. Di dalam kata conscience ada kata bersama-sama, lalu scientia, mengetahui bersama-sama. Ada yang tahu bersama dengan saya. Kalau saudara mau melakukan hal yang jahat, ada yang tahu bersama dengan saudara. Selain Tuhan tahu, selain para malaikat tahu, hati nurani saudara juga tahu. Waktu saudara mengatakan, saya mau curi uang ini, hati nurani bilang, itu bukan uangmu, gak boleh ambil. Ketika saudara mengatakan, saya ingin memuaskan hawa nafsu, hati nurani mengatakan, itu mencemarkan kesucian, itu merusak hidupmu, itu merusak keluargamu, itu merusak segala hal. Jangan lakukan. Ada hati nurani memberikan peringatan. Demikian di dalam kepemimpinan manusia, meskipun dia sudah jatuh dalam dosa. Kadang Tuhan bangkitkan pemimpin yang hati nuraninya bekerja, yang suara hati nuraninya tetap keras. Saya bersyukur ketemu seorang pemimpin ketika sedang ada kebaktian KKR di salah satu daerah di Sulawesi Tengah. Nah, ketika itu yang jadi pemimpin, dia yang sambut kami, lalu kami diminta tinggal di rumah dari pemimpin ini. Dari ya mungkin ketua camat atau apa, saya lupa lah. Pokoknya dia mengatakan, ayo tinggal di tempat kami. Lalu kami tinggal di situ, ngobrol-ngobrol dengan dia. Saya bisa lihat beban hatinya. Dia mengatakan ya, saya sangat rindu daerah saya menjadi daerah baik. Saya mau kasih apapun kalau bisa untuk jadikan daerah ini baik. Saya lihat ketulusan ada di dalam mukanya. Mungkin saya bukan orang terlalu ahli baca muka ya, tapi kok kelihatan orang ini sangat jujur dan tulus. Nah, setelah itu kami adakan kebaktian, itu kebaktian 17-an. Jadi 17 Agustus diadakan kebaktian kebangunan rohani kemerdekaan. Saya nggak ngerti kenapa, tapi akhirnya karena ada acara, jadi ada banyak acara, ada lomba, kemudian ada konser. Nah, saya tentu nggak ikut konsernya ya. Ini acara umum. Jadi di daerah itu diadakan kemerdekaan, tapi di ujungnya ada KKR. Nah, jadi semua orang sudah datang, lihat ada pameran, ada apa. Jadi kebaktian itu rame bukan main. Selain orang duduk mau ikut kebaktian, semua warga sudah kumpul. Dan lebih dari separuh itu bukan Kristen. Karena ada lomba makan kerupuk sebelumnya, lalu apa panjat pinang. Sudah bisa dapat iPad dengan risiko patah leher gitu ya. Nah, ketika saudara melakukan, ketika orang-orang itu melakukan perayaan selesai, ada acara terakhir. Semua penasaran apa acara terakhir. Waktu itu saya langsung disuruh khotbah. Jadi nggak pakai puji-pujian dulu dan lain-lain. Langsung khotbah supaya orang nggak keburu pulang. Kalau pakai nyanyian dulu, mari bersaat teduh, mari tinggikan Tuhan Yesus. Yang nggak percaya Yesus pulang semua. Maka nggak pakai kebaktian, nggak pakai apa. Pak, langsung khotbah. Saya kaget. Langsung khotbah? Langsung. Saya langsung pimpin. Langsung aja khotbah, Pak, sebelum orang-orang pulang. Nah, waktu itu saya khotbah Injil, memberitakan Injil. Semua orang tinggal di situ. Ada yang sambil duduk di atas motor sambil merokok. Nah, saya nggak boleh tegur ya, karena ini kan acara 17-an. Gitu ya. Jadi banyak orang kumpul, saya beritakan Injil. Setelah selesai saya tanya, ide siapa ini ya? Pak Ketua itu, saya lupa ya, camat atau lurah, saya lupa lah. Pokoknya Pak Ketua itu, ya anggaplah Pak Camatnya. Pak Camatnya yang usulkan acara ini. Oh, dia sangat baik ya, oh baik Pak. Dia orang yang sangat baik. Daerah ini berkembang karena pengorbanan dia. Dia jual mobilnya untuk bikin jalan. Wah, saya kaget ada pemimpin seperti ini. Lalu saya bilang, dia gereja di mana? Saya kaget. Dia bukan Kristen, Pak. Bukan Kristen? Iya. Dia agama apa? Tadinya Islam, tapi sekarang dia bilang dia nggak tahu mau agama apa.
Loh kok gitu? Iya, pokoknya agamanya agama kemanusiaan aja lah katanya. Pokoknya tolong-tolong orang. Lalu saya tanya, dia pemimpin yang jujur? Jujur. Lalu kalau dia bukan Kristen kenapa atur ini? Oh karena dia akrab dengan pendeta di gereja kami. Jadi dekat, lalu pendetanya bilang, Pak bikin namanya KKR. Apa itu KKR? Bagus Pak. Jadi ada acara-acara lalu ada pidato. Oh pidato kenegaraan. Ya kenegaraan. Tapi ada berita Kristennya Pak. Oh enggak apa-apa, Kristen itu bagus katanya. Akhirnya jadi. Nah ternyata ada orang bukan Kristen tapi hati nuraninya jalan. Nah ini dari mana ya? Kalau saudara mengatakan hanya orang Kristen yang baik, saudara akan sadar ini tesis akan runtuh. Saudara akan ketemu ada orang Buddhis yang baik. Saudara akan ketemu ada orang Islam yang baik. Saudara akan ketemu ada orang ateis yang baik. Saudara akan ketemu ada orang Hindu yang baik. Dan tesis pertama hanya orang Kristen yang baik langsung runtuh. Bahkan mungkin akan diperparah dengan saudara menemukan ada orang Kristen yang gak baik. Kok ada orang ateis yang baik, ada pendeta yang curi uang jemaat. Waduh ini bikin kacau sekali. Jadi yang mengaku Kristen belum tentu Kristen. Yang bukan Kristen belum tentu tidak ditopang oleh anugerah umum Tuhan. Maka Tuhan menopang, Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin. Tuhan membangkitkan orang yang berpengaruh. Nah tapi orang yang berpengaruh muncul. Selain karena Tuhan menopang, juga mereka muncul dan mereka jadi sasarannya iblis. Iblis tahu rusak seorang pemimpin, seluruh bangsa akan rusak. Satu pemimpin jahat, seluruh generasi akan hancur. Satu orang seperti Hitler muncul dan negara bahkan benua Eropa tidak pernah habis dari kepahitan sampai sekarang memikirkan yang dia lakukan di tahun 40-an. Saudara menyadari bahwa pemimpin yang mampu, pemimpin yang punya kualitas, pemimpin yang pengaruhi sebuah bangsa adalah sasarannya setan. Setan akan kacaukan dia supaya seluruh negara menjadi kacau. Maka para pemimpin dimunculkan oleh Tuhan dan disasar oleh setan. Ini yang harus kita sadari. Maka kita mesti mendoakan para pemimpin. Karena pemimpin dimunculkan oleh Tuhan tapi disasar oleh iblis. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan menginginkan ada keadilan di bumi, ada sejahtera, ada belas kasihan, ada pemeliharaan bagi orang miskin, ada pengawasan bagi orang yang serakah, ada hukum bagi orang yang jahat. Ini Tuhan bebankan kepada pemerintah. Tuhan tidak bebankan kepada gereja tapi kepada pemerintah. Gereja harus bersuara untuk keadilan, tapi pemerintah harus bertindak mengeksekusi untuk adanya keadilan. Nah itu sebabnya di dalam dunia dari awal penciptaan sampai sekarang Tuhan tidak tarik fungsi menghakimi dari manusia. Tuhan tidak tarik fungsi mengadili dari manusia. Siapa yang harus menyatakan keadilan di bumi? Manusia. Bukankah Tuhan pemilik keadilan? Betul, tapi Tuhan sudah menciptakan gambar Allah. Dan sekali Tuhan memberikan tugas, Tuhan tidak ambil lagi tugasnya. Di dalam kitab suci dikatakan, benda penerang yang besar menguasai siang, benda penerang yang lebih kecil menguasai malam. Itu matahari dan bulan. Kenapa di kitab Kejadian tidak langsung dibilang matahari dan bulan? Karena belum ada yang menamai benda itu. Tuhan memberi manusia kesempatan untuk menamai benda itu. Dan sejak manusia menyebut nama benda itu, sampai sekarang nama benda itu disebut dengan nama yang diberi manusia. Saudara, siapa yang memberi nama matahari untuk matahari? Yang di atas ya, bukan yang toserba. Matahari yang di atas, siapa yang kasih nama? Manusia. Bukan Tuhan, bukan manusia. Bulan itu bahasa Indonesia. Siapa yang bilang benda itu namanya bulan? Ya orang Indonesia. Apakah dari Tuhan? Bukan, mereka bilang dari bahasa mereka sendiri. Oh berarti yang menamai bulan itu manusia? Iya. Yang menamai matahari juga manusia. Yang menamai nama saudara juga manusia kan? Saya Jimmy diberi nama oleh papa saya. Karena papa saya sedang ikut berita antara Iran dan Amerika lagi ribut gitu ya. Karena Syah Iran itu diturunkan oleh Khomeini. Lalu ada perang antara Jimmy Carter dan Khomeini. Nah papa saya berpihak kepada Jimmy Carter. Akhirnya saya namanya Jimmy. Untung papa saya nggak berpihak pada Iran. Kalau nggak nama saya Komi. Nah saudara, nama saya dari papa saya. Apakah papa saya tanya Tuhan dulu? Tuhan, anak ini namanya siapa ya? Lalu Tuhan mengatakan, Jimmy. Oh thank you Tuhan, Jimmy. Enggak, Tuhan gak kasih tahu dia pikir sendiri. Lalu dia namai saya. Setelah dia namai saya, apakah Tuhan bilang, itu kan yang kasih nama manusia? Saya gak setuju. Saya gak setuju ini Jimmy. Harusnya Billy aja. Jadi saya jadi Billy Pardede, Billy Kristanto jadi Jimmy Kristanto gitu ya. Namanya Billy aja, kenapa Jimmy? Oh papa yang kasih nama. Enggak, Tuhan panggil nama saya Jimmy. Kalau suatu saat saya nanti dipanggil Tuhan, saya akan dipanggil pakai nama saya Jimmy. Lalu saya kaget, Tuhan kok panggil saya Jimmy? Itu namamu. Tapi kan itu nama dari manusia. Kok Tuhan akui? Karena memang aku tugaskan papamu menamai kamu. Dan tugas yang aku berikan aku tidak ambil lagi. Nah Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengadili. Tuhan gak ambil lagi.
Manusia harus mengeksekusi keadilan. Manusia harus menjalankan ini. Ini tugas yang Tuhan berikan. Dan sekali Tuhan berikan, Tuhan tidak ambil. Tapi kan manusia sudah jatuh dalam dosa. Inilah hebatnya Tuhan. Tuhan bersabar mendidik manusia sampai manusia sanggup menjalankan tugasnya. Inilah hebatnya Tuhan sebagai guru. Kita ini kalau jadi guru nggak sabaran ya. Saya sebelum table talk, saya diberitahu oleh salah satu panitia. Dia minta waktu ngobrol, Pak boleh ngobrol nggak? Oh iya silakan. Dia ngobrol dengan sangat concern. Pak, saya tahu track record Bapak katanya. Hah, track record apa? Bapak tuh kurang sabar jawab pertanyaan. Saya bilang, masa sih? Enggak ah. Nah ini udah gak sabaran. Oh iya ya. Saya kurang sabar. Iya Bapak kurang sabar. Kalau pertanyaannya seperti dangkal, Bapak langsung rasa emosi. Kalau pertanyaannya menanyakan tema lagi, Bapak bilang, ini kan seluruh tema udah dibahas. Kok lu nanya lagi? Saya pikir benar juga, saya suka begitu loh. Maka dia mengatakan, nah ini kalau table talk jalan, mohon aspek itu tidak ada dulu. Gitu ya. Mohon bersabar dulu waktu table talk. Saya bilang, oke, saya usahakan. Usahakan ya, usahakan. Nanti didoakan. Oke, sambil doakan nanti saya akan kasih peringatan kalau Bapak mulai gak sabaran gitu ya. Nanti mungkin saya tunjukkan gambar be patient atau love is patient gitu ya. Love is kind. Waduh, saya coba. Oke, saya berusaha bertahan. Pokoknya pertanyaan emosional, seprovokatif apapun, saya tidak akan tersulut. Puji Tuhan, lumayan berhasil. Dan bukan hanya itu, saya seperti punya kebiasaan baru menjawab pertanyaan agak lebih sabar. Kecuali waktu Sunday School kemarin. Semua tanya trauma, saya jadi trauma menjawabnya. Nah saudara, saya kurang sabar jadi guru. Kita kadang kurang sabar jadi orang tua mendidik anak. Masa sih gak bisa-bisa? Sudah dikasih tahu kok gak bisa. Ini aja kok gak benar. Nah kita kadang kurang sabar. Menjadi pemimpin juga kadang kurang sabar kepada anak buah. Kamu sudah dikasih tahu kenapa masih belum benar? Ya memang saya males banget sih. Lalu kita mulai marah, kita kurang sabar. Nah kalau Tuhan sama kesabarannya dengan kita semua udah binasa. Saya suruh jadi hakim, kok gak adil-adil? Saya suruh jadi kepala keluarga, kok gak bisa membimbing? Lalu kita bilang, sorry Tuhan, abis gimana ya udah jatuh dalam dosa. Ya kalau sudah jatuh dalam dosa, saya matikan aja sekalian. Waduh, kalau Tuhan kayak begini, kita gak ada harapan. Tapi Tuhan begitu sabar, Tuhan tuntun kita. Tuhan sabar sama kita, supaya kita bisa berfungsi sebagai manusia. Maka Tuhan terus menanti, mana pemimpin yang baik. Begitu pemimpin muncul, setan hancurkan, dia kacau. Tuhan sedih lagi. Tapi Tuhan sabar, Tuhan terus bangkitkan. Tuhan terus bangkitkan. Sampai nanti saatnya, Tuhan mengatakan, aku akan berikan tugas mengadili kepada orang pilihanku. Satu hari nanti, aku tidak akan angkat sembarang orang lagi. Aku akan angkat anakku sendiri. Anakmu yang tunggal. Ya, bukankah dia satu natur dengan engkau ya Bapa? Bukankah dia Allah? Engkau pribadi pertama dari Tritunggal, bukankah sang anak ini pribadi kedua di dalam satu substansi dengan engkau? Berarti pribadi kedua ini Allah. Katanya engkau sudah menyerahkan penghakiman kepada manusia. Sekarang kenapa angkat anakmu menjadi hakim dan anakmu adalah Allah? Tapi Tuhan mengatakan dia akan jadi manusia. Dia akan berinkarnasi. Dia akan mengambil bagi dirinya natur manusia. Dia akan satu substansi dengan Bapa di dalam kealahan. Dan dia akan satu substansi dengan kita di dalam kemanusiaan. Ini ada di dalam pengakuan iman Kalsedon yang seluruh gereja harus akui. Nah seluruh gereja, mau dia Katolik, mau dia Ortodoks Timur, mau dia Protestan, mau dia Lutheran, mau dia Reform, harus akui pengakuan iman Kalsedon. Kalau gereja tidak mengakui pengakuan iman ini, kristologinya rusak. Dan itu sebabnya kita tidak terima saksi Yehova sebagai Kristen. Karena saksi Yehova tidak terima konsili Kalsedon. Kita tidak terima ajaran Nestorian, yaitu yang menggabungkan dua natur Kristus. Seolah-olah ilahi dan manusia menjadi begitu tercampur. Atau yang memisahkan dua natur ini. Sehingga pribadi Kristus seperti split. Nah kedua natur yang dipahami dengan salah membuat orang tidak terima konsili Kalsedon. Dan di dalam ketidakterimaan dari konsili ini, ajaran Kristen menjadi bidat. Nah saudara sekalian, Kristus menjadi manusia, satu substansi di dalam substansi yang sama dengan kita, kecuali dosa. Dosa bukan substansi manusia ya. Manusia tidak seharusnya berdosa. Maka ketika Kristus jadi manusia, dia menjadi manusia yang sama dengan kita. Dan di dalam kondisi sebagai manusia, Tuhan mengangkat dia menjadi hakim. Nah inilah hal yang harus kita sadari. Siapa hakim yang diangkat? Sang anak manusia. Kapan Tuhan mulai menyatakan ini dengan sangat jelas? Salah satunya dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel dikatakan ada banyak raja-raja. Dan raja-raja diumpamakan seperti binatang ya. Ada raja yang digambarkan mirip beruang. Ada raja yang digambarkan mirip dengan singa.
Ada raja yang digambarkan mirip dengan macan tutul. Ada raja yang digambarkan mirip kambing. Ini bukan karena mau dijadikan sate ya. Ini kambing karena suka lawan. Dia punya tanduk, menanduk kemana-mana. Dia sudah tanduk begitu banyak. Dia lihat surga dan mengatakan, saya mau tanduk surga juga. Ini pemimpin-pemimpin yang jahat. Maka Tuhan mengatakan, saya sudah siapkan satu orang yang seperti anak manusia. Bertakhta di surga, menerima kuasa dari Allah. Dan dia akan menghakimi seluruh bangsa. Tuhan sudah capek lihat pemimpin yang jahat. Dan Tuhan mengatakan, saya akan bangkitkan sang anak manusia untuk menjadi hakim atas seluruh dunia. Oh, sang anak manusia sudah dipilih untuk menjadi hakim. Lalu bagaimana sang anak manusia ini mengeksekusi penghakiman? Saudara, Alkitab menggambarkan dengan sangat indah bahwa ketika manusia sudah gagal menjadi pemimpin, maka sang hakim sejati adalah sang hakim yang mau punya kesehatian dengan korban. Dengan orang yang tertindas, dengan orang yang cemar, orang yang putus asa, orang yang tidak ada harapan, orang yang sudah dikalahkan dosa dan seperti tidak bisa kembali ke Tuhan. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh sang anak manusia. Sang hakim sejati adalah hakim yang tahu menyeimbangkan antara marah karena penghakiman dengan belas kasihan kepada yang lemah. Saudara, menjadi hakim tidak mengerti belas kasihan kepada yang lemah, saudara tidak boleh jadi hakim. Ada banyak cerita rakyat ya, baik di dalam tradisi di Indonesia, di Asia, atau di Barat. Tentang raja-raja bijak yang pernah mengalami kesulitan dari rakyatnya. Raja yang mau tahu sulitnya rakyat, ini raja yang sangat-sangat agung. Salah satu penyebab kenapa Prancis terjadi revolusi adalah karena Raja Louis mempunyai sifat sangat jauh dari rakyat. Tidak mau peduli kerusakan yang terjadi, cuma tahu bersenang-senang dengan ratunya Marie Antoinette. Waktu mereka cuma tahu bersenang-senang, mereka tidak mengerti penderitaan, mereka menjadi pemimpin yang jahat sekali. Orang yang pernah mengalami kesulitan di tempat paling bawah, waktu dia jadi pemimpin di tempat paling atas, dia tidak akan abaikan yang paling bawah. Ini satu fakta yang sangat bagus sekali untuk kita pikirkan. Siapa yang tidak mengerti kesulitan manusia yang ada di level bawah, dia tidak boleh mewakili manusia menjadi pemimpin. Kalau kita mau jadi pemimpin, tidak peduli yang ada di bawah, kita secara naluri berdosa akan lebih suka rangkul orang-orang di level atas. Saudara, rangkul orang di level atas itu jauh lebih menguntungkan. Orang di level atas punya pengaruh, punya uang, punya tabiat hormat yang lebih terdidik. Saudara bicara dengan orang terdidik lain dengan orang tidak terdidik. Orang terdidik tahu bagaimana mengadres saudara. Saya kalau bicara dengan saudara-saudara, orang-orang terdidik semua. Saudara tahu bagaimana menghargai saya. Kalau saya bicara dengan saudara yang lebih muda dari saya, saudara sedang duduk. Saya datang, saya bicara, mendadak saudara langsung berdiri untuk menghormati saya bicara dengan saudara. Ini sesuatu yang terjadi karena saudara mengerti bagaimana bersikap. Tapi saya pernah mengalami pelayanan-pelayanan masuk ke sekolah-sekolah yang sangat pinggir di Jakarta. Sekolah-sekolah tempat anak-anak nakal berkumpul. Lalu saya khotbah di situ nggak didengerin. Lalu kalau ngobrol juga nggak terlalu diberikan hormat, mereka kurang terdidik. Lama-lama mereka mulai belajar, oh ternyata dengar khotbah itu bagus ya, oh ternyata penting. Dan tiap khotbah di awal harus marah-marah dulu. Agak mirip Karawaci di awal-awal gitu ya. Saya bingung, ini anak-anak semua nggak terdidik, semua hidupnya kacau, semua sembarangan. Lalu saya pikir, wah pelayanan di sini berat sekali. Tiap kali mau pelayanan siswa, dulu hari Jumat itu hari pelayanan siswa di STT, saya dapat sekolah jelek, sekolah pinggiran ini. Hati sudah nggak enak dari waktu mau berangkat. Selalu rasa ini bukan beban dari Tuhan. Ini kan kita ya, beban itu sama dengan interest gitu ya. Ini kayaknya nggak ada beban dari Tuhan. Saya tanya kepada penginjil Happy waktu itu, Vikaris Happy yang koordinir, Kak Happy apa nggak pilih sekolah lain buat saya ya? Dia bilang, ini sekolah anaknya banyak. Ibu Maria maunya kamu tangani anak yang banyak. Oh gitu ya, tapi banyak dan brutal. Bagus ini untuk pembentukanmu katanya. Oh pembentukan saya, iya nanti kan kamu akan jadi gembala sidang, harus mampu tangani orang yang brutal. Saya bilang, saya kan gembala sidang di GRI, harusnya GRI kan nggak brutal-brutal. Lalu ya, Ibu Happy mengatakan, lu belum tahu katanya. Sudahlah latihan aja. Maka tiap kali mau pergi, saya sudah stres. Nanti anak-anak nakal lagi, nanti ribut lagi. Saya ngomong juga gak dihargai. Dan kadang mereka bicara sama saya, seolah kita setara. Pak apa kabar pak? So akrab banget dalam hati saya. Ya, pokoknya begitulah. Nah saudara, lalu di hari yang sama, agak siang. Setelah pagi di sekolah ini agak siang, saya dapat sekolah kedua. Nah sekolah kedua ini sekolah bagus, sekolah Kristen, kerjasama dengan kita. Anak-anaknya rapi, tertata rapi semua. Begitu masuk mereka sudah duduk sopan. Begitu saya khotbah semua dengar dan mencatat. Saya kasih joke mereka ketawa. Saya kasih peringatan mereka tertunduk gitu ya. Saya kasih tema penting mereka nulis.
Waduh, saya merasa dihargai. Udah mirip seperti Pak Stephen Tong saya di situ gitu ya. Mereka menghargai saya. Lalu saya pikir-pikir, kalau saya disuruh pilih ya, saya akan berhenti melayani yang pagi, saya akan konsentrasi ke yang siang ini. Saya nggak peduli yang pagi itu, tapi saya tahu itu karena saya jahat. Saya kurang mengerti bagaimana kondisi orang-orang yang belum terdidik, yang tidak tahu bagaimana beretika, yang nggak mengerti bagaimana menerima khotbah. Maka saya coba bertahan, terus bertahan. Ajar mereka khotbah terus. Akhirnya Tuhan izinkan saya lulus. Setelah itu saya dipindahkan karena sudah mulai praktek 1 tahun. Lalu orang lain yang tangani sekolah itu. Orang yang tangani sekolah itu tanya sama saya, bagaimana sekolah ini? Saya mengatakan, bersabarlah, bertekunlah, banyak berdoa gitu ya. Banyak berdoa berlutut. Saya bilang, kenapa sekolahnya susah ya? Pokoknya lihat sendirilah, saya nggak mau komen. Nanti saya bilang susah, dia mundur lagi. Lalu saya ditarik lagi, saya nggak mau balik. Tapi saya sudah dilatih bagaimana belajar mengerti kondisi orang-orang seperti ini. Tapi sudah 3 tahun ya. Setelah itu saya praktek 1 tahun di Bintaro, kemudian saya pindah ke Malang. Lalu harus kadang-kadang 1 tahun beberapa kali ke Jakarta. Waktu sedang jalan, saya disuruh khotbah di Trisakti waktu itu. Waktu sedang jalan pulang dari Trisakti untuk cari bus. Sambil jalan ketemu satu orang, sudah pakaian seragam kantor, saya nggak tahu kantor apa. Lalu dia lihat saya lalu mengatakan, Pak, masih ingat saya? Saya kaget, samar-samar. Gitu dalam hati, sama sekali enggak tapi ya. Masa bilang nggak ingat. Saya yang di sekolah ini, saya kaget. Oh, kamu yang di sekolah ini? Iya Pak, Bapak nggak ingat saya ya? Padahal saya yang nakal loh. Saya bilang, sekolah itu kalau nggak salah semua nakal, jadi saya agak sulit membedakan. Iya Pak, maaf ya Pak, dulu kami nakal sekali. Tapi saya bertobat justru dalam salah satu kebaktian Bapak. Bapak berkhotbah, saya bertobat di situ. Oh iya, kenapa nggak bilang biar gua sedikit ada semangat gitu. Baru bilang sekarang. Nah baru saya mengerti, oh kehidupan orang bisa ada seperti ini. Saya kurang mengerti kesulitan mereka, saya kurang peduli. Saya nggak bisa jadi pemimpin yang baik. Nah maka saudara sekalian, Tuhan angkat hakim yang sempurna. Hakim yang sempurna harus tahu pergumulan hidup yang real. Dia nggak boleh pakai konteks surga lalu menghakimi. Lalu mengatakan, kenapa ada dosa ya? Di surga nggak ada dosa. Lalu semua manusia kaget, loh di sini semua berdosa. Lalu Yesus menjadi hakim yang gak ngerti dunia, cuma ngerti surga. Kenapa kamu tidak seperti Gabriel? Kenapa kamu gak seperti Mikael? Kenapa kamu gak seperti malaikat? Ya manusia bilang, ya kita memang udah jatuh, kita sudah cemar. Lalu Yesus yang gak mengerti kesulitan mengatakan, apa itu cemar? Saya gak ngerti cemar. Saya berasal dari tempat yang gak ada cemar. Ini bukan Yesus yang kita kenal. Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang inkarnatif. Allah Bapa yang kita kenal adalah Allah Bapa yang inkarnatif. Meskipun dia tidak berinkarnasi. Yang berinkarnasi pribadi yang kedua. Tapi baik Bapa maupun Roh Kudus satu sifat dengan Kristus. Di dalam kerelaan untuk merendah. Di dalam kerelaan untuk memahami yang paling sulit, yang paling hina, yang paling menderita di dunia. Kerelaan untuk bersambung, bersatu dengan yang paling rendah. Inilah kerelaan yang Tuhan izinkan ada pada Kristus. Dan karena itu Kristus harus menjadi hakim. Nah maka dia diberikan natur manusia. Dia menjadi manusia yang mengerti apa itu kesulitan hidup di tempat paling bawah. Dia mengalami kesulitan karena kondisi ekonomi yang buruk. Saudara, pada waktu Yesus dilahirkan kondisi ekonomi buruk karena korupsi. Karena kejahatan Roma menyerap begitu banyak harta. Dan juga karena perang yang tidak habis-habis terjadi. Kelompok Zelot ini kelompok jahat. Tiap kali mereka akan punya kekuatan, lalu mereka ambil senjata, mereka lakukan pemberontakan kepada Roma. Akhirnya Roma mendesak dan berperang lawan mereka. Tiap terjadi perang kecil-kecil, rakyat dirugikan. Nah kalau ada orang mengatakan, mari Indonesia harus adil, mari perang sekalian. Orang itu sembarangan bicara. Perang akan menyebabkan kerugian, miskinan, dan juga penderitaan lebih besar. Harus hati-hati di dalam bertindak secara politis. Nah maka saudara sekalian, Israel begitu miskin pada zaman Yesus akan lahir. Dan kebanyakan miskin bukan karena kesalahan sendiri. Bukan karena mereka malas. Tapi karena memang gak mungkin ada kerja. Gak mungkin ada usaha yang bisa menghasilkan. Dan pemerasan dari para pemungut cukai yang jahat. Mereka peras. Harus pungut pajak sekian, mereka gandakan sampai 3, 5, bahkan 7 kali lipat untuk mereka dapat untung sendiri. Maka rakyat sangat menderita. Dan Yesus tahu kesulitan menjadi orang miskin yang miskin karena kondisi yang tidak adil. Dia sudah menjadi korban ketidakadilan dari lahir. Dia menjadi korban ketidakadilan ketika dibesarkan di Nazaret. Dia menjadi korban ketidakadilan ketika dia usia awal remaja. Ini Pak Stephen Tong punya imajinasi yang saya pikir sangat penting. Karena awal dia masa remaja, ada banyak sekali pemberontakan mengaku Mesias terjadi. Di dalam catatan sejarah saya membaca ada 300 orang mati disalib dalam satu hari yang sama. Ditangkap oleh pemimpin, oleh tentara Roma. 300 pemimpin mengaku Mesias. 300 orang dipaku di kayu salib di sepanjang jalan di dalam
jalan masuk ke Yerusalem supaya orang-orang Yahudi yang mau beribadah ke bait suci lihat, ini kalau kamu mau jadi pemimpin, matinya seperti ini. Mau memberontak, mati seperti ini. 300 orang disalib. Maka Yesus Kristus pasti harus pernah menemani orang tuanya pergi ke bait suci. Dia pasti pernah lihat pemandangan ini. Karena pemandangan ini dipertahankan, orang disalib, dibiarkan busuk disalib, dipatok gagak, dimakan dagingnya. Sangat sadis. Supaya orang lihat, inilah keadaan saya kalau saya macam-macam dengan pemerintahan Roma. Jadi kondisi ini membuat Yesus Kristus dari awal remaja sudah sadar. Negaranya berada dalam penderitaan besar karena situasi politik internasional. Negaranya berada dalam kondisi sulit dan dia ada di dalam level yang sangat sulit. Bertumbuh menjadi seorang pemimpin, dia diperlakukan tidak adil. Dia dihakimi tanpa diminta pendapat. Dia dijatuhi hukuman tanpa ada saksi yang benar. Semua saksi palsu saling bantah satu dengan lain. Saksi pertama mengatakan, aku lihat dia menghujat Tuhan di Bethlehem kemarin. Saksi kedua, aku lihat dia menghujat Tuhan di Yerusalem kemarin. Loh, kok sama-sama di Yerusalem, di Bethlehem? Kamu lihat dia menghujat di Bethlehem kapan? Jam 3 sore. Kamu dengar dia menghujat di Yerusalem kapan? Jam 3:05. Masa 5 menit dari Bethlehem ke Yerusalem? Ini dua saksi sudah kacau, tapi pemimpin gak peduli. Meskipun banyak saksi palsu. Pemimpin mau cuci tangan. Tuhan izinkan Yesus ada di dalam kepemimpinan yang rusak. Pertama adalah pemimpin agama, Kayafas. Ini pemimpin korup yang sudah benci Yesus. Mereka akan melakukan apapun untuk memenjarakan, mematikan Yesus, bahkan mengeksekusi dia. Bayangkan kalau saudara ada di dalam pengadilan dan hakim membenci saudara. Saudara akan mengatakan, saya nggak mungkin menang. Tidak mungkin ada keadilan di sini. Karena yang menghakimi saya adalah musuh saya, yang membenci saya tanpa alasan. Kayafas membenci Yesus. Lalu Kayafas akhirnya minta dia dihukum mati, dan Kayafas perlu tangan orang lain untuk menghukum mati. Nah, ini jahatnya manusia ya. Saya nggak boleh hukum mati karena di dalam aturan pemimpin agama tidak mempunyai kemampuan memutuskan hukuman mati. Siapa bisa putuskan hukuman mati? Yang bisa itu adalah pemimpin politik. Herodes bisa. Maka mereka suruh Herodes yang jatuhi hukuman mati. Herodes senang karena Herodes dengar Yesus itu lakukan banyak mujizat. Maka Herodes panggil Yesus untuk dieksploitasi kemampuannya. Dengar-dengar lu pintar bikin mujizat ya. Saudara, ini adalah pelecehan politik, pelecehan hukum yang besar sekali. Kamu beri saya apa yang saya mau, saya akan bebaskan kamu. Lalu Herodes minta Yesus pameran mujizat. Dia undang orang-orang di istana. Nonton. Ada ahli sulap, bukan sihir tapi miracle gitu ya. Ayo semua gabung. Yesus disuruh lakukan tindakan magical supaya memuaskan Herodes. Karena Herodes merasa saya pemimpin, saya bisa bebaskan kamu asal kamu lakukan apa yang saya mau. Tapi Yesus tidak gubris dia sama sekali. Yesus tetap diam. Ayo tunjukkan mujizat. Gak mau. Herodes marah. Ya sudah kalau gini saya balikan kamu. Akhirnya dia dihakimi oleh Pilatus. Kenapa mesti Pilatus? Karena orang Yahudi mau dia mati. Tapi orang Yahudi tidak berhak menjatuhi hukuman mati. Nah, ini jahatnya manusia. Kadang-kadang manusia bisa jahatnya. Saya benci orang lain, tapi saya nggak sanggup apa-apain orang lain. Saya ngadu ke bos. Begitu saya ngadu ke bos, bos akan hantam orang itu. Ini jahat. Di GRI bisa ada kejahatan seperti ini terjadi. Aku benci dia. Aku nggak sanggup apa-apain dia. Aku bisa laporkan dia ke Pak Stephen Tong. Nanti Pak Stephen Tong yang hantam dia. Ini jahat, memperalat pemimpin. Ini orang seperti ini, sangat jahat. Nah, maka kelompok Yahudi, Kayafas, para pemimpin agama jahat bukan main. Biar Pilatus yang jatuhi hukuman mati, jangan kami. Lalu mereka mulai desak Pilatus. Mereka demo di depan istana Pilatus. Ini mereka bikin demo. Nggak usah sebut merek apa demonya ya. Nggak ada angka-angka khusus lah. Nah, mereka mau demo, lalu mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Pilatus bingung. Salah dia apa? Maka Yesus mulai diadili oleh Pilatus. Nah, kenapa mesti diadili oleh Pilatus? Karena Tuhan menempatkan Pilatus jadi hakim. Orang korup gini kok jadi hakim. Tuhan yang mau. Tapi dia kan salah. Tapi Tuhan kasih toleransi. Tuhan izinkan dia menjadi hakim sekali lagi. Tapi hakim model begini gak mungkin memberikan keadilan kepada Yesus. Dan Tuhan mengatakan, so let it be. Biarlah itu terjadi. Supaya anakku pernah mengalami titik paling rendah. Yaitu ada di tempat pengadilan dan tidak dapat keadilan. Ada di hadapan pemimpin yang harus memutuskan keadilan. Tapi dia dianggap bersalah meskipun dia tidak bersalah. Maka Yesus diadili di dalam pengadilan yang tidak adil. Dan akhirnya hukuman terberat dijatuhkan ke dia. Hukuman terberat bagi orang yang tidak pernah terbukti kesalahannya. Saudara bayangkan ya, perasaan Kristus. Saudara kalau jadi dia seperti apa? Saudara mungkin berpikir, di mana ya orang-orang yang pernah saya tolong? Bukankah aku pernah membangkitkan Lazarus? Bukankah aku pernah menyembuhkan orang kusta? Bukankah aku pernah menyembuhkan anak perwira Romawi yang nangis-nangis minta anaknya disembuhkan? Di mana mereka sekarang?
Aku memberikan hidupku untuk melayani mereka. Sekarang tidak satupun dari mereka muncul selain beberapa orang perempuan dan Yohanes. Hanya berapa kelompok orang, mungkin 3 atau 4 yang menyertai dia sampai pada salib. Yesus Kristus begitu tersendiri. Dia melakukan apapun untuk menjadi orang yang menjadi berkat. Dia sudah jadi berkat seumur hidup, tapi dia tidak punya komunitas yang mendukung dia. Inilah fakta pahit dari dunia. Saudara bisa berjuang jadi berkat seumur hidup, tapi mungkin orang tidak hargai saudara. Siapkah engkau akan hal ini? Saudara berjuang, bikin pekerjaanmu jadi berkat bagi banyak orang, tapi orang tidak anggap penting. Siapkah saudara akan hal ini? Yesus mengalaminya. Dia memberikan hidupnya untuk memberkati orang. Banyak kali di Alkitab mengatakan mereka rombongan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berjalan, mengajar, menyembuhkan orang. Sehingga kadang-kadang makan pun tidak sempat. Istirahat tidak sempat, makan tidak sempat. Dan di dalam keadaan sangat letih, Yesus Kristus memberikan hidupnya bagi yang lain. Supaya yang lain dapat berkat. Tapi di mana mereka pada saat Yesus akan disalib, tidak satu pun yang memberikan pembelaan. Gak ada satu yang mengatakan, jangan hukum orang ini. Aku bersaksi, aku dapat berkat dari dia. Yang muncul hanya penjahat palsu, pendusta yang mengatakan ini orang jahat. Maka Yesus Kristus mengalami keadaan sangat jelek. Dia dihakimi dengan tidak adil. Dan dia dijatuhi hukuman paling berat meskipun dia adalah orang paling baik di dalam dunia. Saya sangat miris mendengarkan perkataan dari Plato yang mengatakan Sokrates, orang yang harus dihukum mati oleh pemerintahan kota Athena, adalah orang terbaik yang pernah hidup. Orang yang termanis, orang yang terjujur, orang yang teradil yang pernah dikenal. Saudara, kalau Sokrates diberikan sebagai orang seperti ini, bagaimana apalagi dengan Yesus? Yesus jauh lebih baik dari Sokrates. Yesus jauh lebih suci daripada Sokrates. Yesus jauh lebih agung daripada Sokrates. Namun dia diberikan hukuman yang paling hina. Maka saudara, ketika Yesus Kristus digantung di atas kayu salib, pada waktu itu Tuhan sedang mengatakan, pengadilanku sudah disiapkan. Pengadilan apa? Pengadilan di mana sang anak manusia akan menjadi hakim. Di mana anak manusia itu sekarang? Anak manusia itu sekarang sedang mengalami tempat paling rendah dari kemanusiaan. Dia alami tempat paling rendah. Supaya nanti dia bisa menjadi hakim di dalam pengadilan Allah. Di dalam posisi tertinggi. Kenapa dia boleh menghakimi? Karena dia pernah di kayu salib. Kenapa dia boleh jadi pemimpin? Karena dia tahu kondisi tersulit dari manusia. Kenapa dia jadi orang yang agung? Karena dia tahu bagaimana memberi hidup bagi orang yang paling rendah sekalipun. Nah, inilah pengertian dari kisah pengorbanan Kristus. Kisah Paskah, Passover. Kita mendapatkan hakim yang berhak menentukan kebebasan kita. Karena dia pernah mengalami ketidakadilan. Dia pernah mengalami sengsara yang kita alami. Nah, maka biarlah kita makin mengerti hakim yang dibangkitkan Tuhan adalah hakim yang sudah Tuhan siapkan di dalam kondisi paling rendah. Jumat Agung dan Paskah adalah pameran pengadilan Tuhan. Apakah Tuhan sudah mulai mengadili? Belum. Tetapi Tuhan mulai mengangkat sang hakim yang akan memberikan pengadilan. Hakim yang lebih dulu mati berada dalam titik terendah. Kenapa dia mati? Untuk menunjukkan betapa jahatnya dunia. Untuk menunjukkan berapa sakitnya berada di tempat paling rendah. Tapi hal yang ketiga, selain menunjukkan berapa jahatnya dunia, selain menunjukkan berapa sakitnya ada di tempat terendah, hal ketiga, Yesus mati untuk menunjukkan kesatuan dia dengan orang berdosa. Dia menebus kita dengan mati di kayu salib. Dia sedang tanggung hukuman kita. Maka Tuhan menanggungkan hukuman kita kepada dia. Tahu dari mana kita dihukum di dalam dia? Karena dia diputuskan bersalah. Loh, yang putuskan bersalah kan Pilatus. Ya, dan Pilatus Tuhan angkat menjadi pemimpin. Jadi keputusan Pilatus mengatakan ini orang salah. Ini hal yang berhak Tuhan pakai untuk mendeklarasikan Yesus Kristus bersalah. Loh, kok Yesus bersalah? Atas fakta apa dia bersalah? Atas keputusan Pilatus. Tapi kalau Pilatus memutuskan dia bersalah, benarkah dia bersalah? Dia bersalah karena di dalam keputusan Pilatus, Tuhan meletakkan dosa kita di dalam dia. Dia bersalah dan Tuhan tidak mau ambil alih tugas manusia. Tuhan tidak mau mengatakan Yesus bersalah karena menanggung dosa kita. Tuhan pakai Pilatus untuk mendeklarasikan Yesus Kristus bersalah. Tapi salah apa dia? Dia tidak ada dosa, dia tidak ada dosa. Namun pada momen dia diputuskan bersalah, momen itu Tuhan meletakkan dosa kita di dalam tubuhnya supaya dia bawa itu di kayu salib. Dan kita dibebaskan oleh karena dia tereksekusi demi kita. Nah, inilah sang hakim yang membebaskan terlebih dahulu umatnya. Dia akan mengadili, tapi sebelum dia mengadili, dia mengumpulkan semua umatnya dan mengatakan di dalam darahku engkau aman. Di dalam darahku penghakimanku tidak akan menghancurkan engkau. Inilah pengertian Paskah yang indah yang kita bisa renungkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena belas kasihan-Mu yang begitu besar membuat kami disatukan di dalam Kristus.
Engkaulah yang membangkitkan Kristus menjadi hakim, tapi sebelum itu terjadi, Engkau mengizinkan dia, ya Bapa di surga, Engkau mengizinkan dia mengalami titik terendah di dalam hidup. Engkau mengalami dia diputuskan bersalah, dan Engkau menggunakan keputusan bersalah itu untuk memasukkan dosa kami yang menjadi alasan dia dianggap bersalah. Dan dia dipaku di atas kayu salib oleh karena dosa kami, dan oleh karena kematiannya kami dibebaskan dari hukuman. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kristus yang pernah alami tempat paling rendah, biarlah dia yang mengalami tempat paling tinggi, mengadili seluruh bangsa, mengadili seluruh nama, mengadili seluruh raja-raja dan orang-orang di dunia. Kiranya Tuhan meninggikan Kristus sebagai hakim yang akan memutuskan di dalam pengadilan final nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.